Oke guys, selamat hari ini balik lagi ke Selamat hari ini. Selamat hari ini. Gua nggak tahu ini episode berapa, tapi kita lanjutin aja lah ya. Ini sekarang kita tuh masuk ke podcastnya bagian sales nih. Nah di Trollbenz tuh ada dua sales. Yang pertama itu sales agent sama ngurusin mitra. Kita tanya aja kali ya, di sini ada Bang Mike dan Barida. Ya, halo. Halo. Gimana nih udah sore gini? Masih segar. Masih segar. Oke. Masih segar banget. Gue semangat banget dikerja di sini. Oh. Semangat. Ini selalu fit ya? Fit banget. Oke. Kalau Barida gimana? Wah, selalu full power dari pagi sampai sore ya. Jadi nggak pernah loyo. Jadi seneng banget sama teman-temannya juga mendukung. Sales agentnya juga luar biasa banget. Jadi ya appreciate lah buat kita semua. Oke. Jadi kerja dari pagi malam gitu. Iya, malam kadang ada chat dari doi Akin saya bales sih. Harus ya. Iya. Karena itu sebuah konsistensi diri bagi kita. Oke. Sebagai marketing, sebagai sales, kita juga harus konsistensi dalam pekerjaan gitu. Jadi apapun itu kita harus bekerja secara optimal. Optimal ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Jadi minimal ya maksimal ya. Minimal dan maksimal. Okay. Minimal dan maksimal. Oke. Siap. Minimal dan maksimal. Oke. Nah sekarang gue mau nanya nih. Kalau dari Bang Mike dulu deh mungkin. Ladies first. Apa? Ladies Oh, first. ladies first. Oh boleh. Nggak apa-apa kalau Bang Mike dulu aja deh, nggak apa-apa silakan. Oke. Dari Bang Mike sekarang bisa lo kerjanya ngapain sih, Mike? Sekarang sebagai job desk-nya apa? Gue seneng ya di kantor ini tuh gue sebagai marketing ya. Gue sebagai marketing yang untuk mencari kemitraan bisnis dan juga gue ke marketing untuk perihal penjualan. Okay. Gitu. Jadi karena gue seneng bos percaya sama gue tuh untuk gue cari kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis itu kayak freelance. Okay. Gitu. Jadi lu bisa beli license dari Trollbenz, terus habis itu lu bisa gunain di tempat lu, dan lu bisa ngelakuin logistik. Lu bisa mulai logistik dari sekarang gitu loh. Oke. Gitu. Tanpa maksudnya gini, lu mulai logistik dengan harga yang worth it. Menurut gua Trollbenz jawabannya. Menurut gua karena kalau lu compare dengan logistik yang lain, itu nggak apple to apple. Gitu. Berarti bisa dikatakan yang paling murah Trollbenz saya sekarang. Trollbenz. Karena lu gini. Lu bisa mulai usaha, lu usaha apapun, lu nggak ada yang tahu lu nextnya kayak gimana. Gitu. Kalau misalkan lu di Trollbenz, tapi lu bakal tahu ujungnya kayak gimana. Gitu. Berarti kalau misalnya buat masalah penjualan nih, Mike, itu lu gimana? Maksudnya bedanya sama lu jualan, berarti kan produk kan Trollpack-nya ya? Sama berarti kalau mitra kan yang mitra bisnis ini, berarti yang membedakan apa? Jadi gini bro, gue seneng di kantor itu gue dikasih tanggung jawab lumayan dari owner gue. Gitu. Di sini gue dikasih kepercayaan untuk mencari kemitraan bisnis. Gitu karena di kemitraan bisnis ini menurut gue itu salah satunya menambah relasi gue dalam hal kedepannya, gitu. Karena relasi itu kan nggak cukup sampai sekarang gitu. Relasi itu bisa sampai ke depannya dan bos gue tuh mengizinkan gue untuk gue bisa menjalin hubungan itu. Untuk menjalin hubungan itu gitu. Oke. Jadi kemitraan yang gue maksud itu kemitraan dalam hal franchise. Jadi karena kalau franchise ini kan salah satunya kita memberi kesempatan untuk orang-orang yang ingin memulai usaha. Langsung mulai. Bray, kecilin Bray, ntar ngeditnya susah Bray. Oke. Jadi gini, terus tadi gimana mengenai tadi, Mike? Oke, kemitraan bisnis itu yang kita memberikan kesempatan bagi orang-orang yang ingin memulai usaha, gitu. Tapi bingung mau usaha apa. Terutama kita memberikan kesempatan untuk masyarakat luas ya, terutama untuk yang di daerah Jakarta, di daerah Bandung yang ingin memulai usaha di bidang logistik. Ini saatnya. Syaratnya apa? Braynya bener aja Bray. Kamera Bray, bukan lagi ngobrol. Santai aja. Podcast Bray. Oke. Mungkin bisa lo sebutin 1-2 syaratnya apa sih yang paling? Gini, syaratnya mudah banget.
Sumpah, dari segala perusahaan yang gua pernah kerja, ini perusahaan fleksibel banget gitu. Karena lu cukup punya tempat usaha, lu punya kendaraan roda 4 yang untuk lu gunain operasional sehari-hari. Karena kan gini, di Trollbenz ini karena dia segmennya lu 10 kilo lu bisa kirim ke manapun, ke daerah manapun yang ada di Indonesia. Nggak ada kompetitornya. Oke. Nggak ada kompetitornya. Kalau misalkan lu menggunakan kompetitor lain, lu capek nunggu minimal order 100 kilo, 50 kilo. Kita solusinya. Iya, jadi kalau kebetulan owner gue ya Pak Benny itu menurut gue tuh visioner. Karena apa? Karena dia tuh memberi kesempatan untuk masyarakat bisa memulai usaha logistik. Menurut gue. Pak Benny, owner kami, Trollbenz, dia membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memulai usaha logistik. Oke. Gitu. Karena dengan memulai usaha logistik ini, kita tahu logistik itu kan apa ya? Sekarang gini, Bro. Oke. Gua kasih tahu. Oke. Bos gua ini ya, maksudnya gini. Trollbenz. Di saat pandemi, perusahaan pada tutup. Dia dengan visioner ingin membuka usaha logistik karena dia tahu logistik itu nggak akan mati. Pandemi apapun nggak akan mati. Akan tetap dibutuhin ya? Karena setiap orang butuh produksi. Setiap kita punya manufaktur, kita punya pabrik, kita punya berbagai macam UMKM, dan mereka akan ngelakuin produksi, yaitu pengiriman barang. Trollbenz melihat celah itu. Trollbenz melihat celah itu. Jadi maksudnya emang bener juga sih ya, visioner juga ya. Emang dia menyadari dari awal tuh di dalam situasi apapun kargo tuh emang akan terus dibutuhkan. Kargo akan Singapura. Dramatis berarti. Eko. Singapura kenapa dia bisa maju ya? Singapura kenapa bisa maju? Karena portnya mereka itu selalu sibuk. Oke. Gitu, dia menjadi pusat dari semua negara untuk transit. Gitu. Kita mencontohkan itu. Usaha tuh dimulai dari sekarang. Lo nunggu kapan lagi? Logistik itu nggak akan mati. Siap. Oke. Jangan dong, dia dulu dari sini. Masih saya? Enggak, nanti ganti-gantian. Ini kan Oh, iya. tadi kan seputar job desk lo kan naik. Sekarang saya mau nanya Mbak Rida nih. Oh iya, silakan. Ya kan? Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Rida nih. Oke, mana Kan tuh? Mbak Rida itu sebagai apa? Job desk-nya? Business Excellent. Bikin bisnis? Business Excellent. Excellent. Nah. Ya, di Trollbenz. Iya, gimana Mas Kenan? Job desk-nya ngapain? Jadi business excellent tuh how to accelerate ya. Jadi gimana mempercepat terkait brand awareness dari Trollbenz sendiri. Kemudian jadi business excellent ini saya dipercayain oleh owner ya, Bang Benny. Ya Bang Benny. Bang Benny. Videographer, cuman Pak, Rida, Pak, ser. Muka lu merah dah. Oke, jadi business excellent ini saya gimana how to accelerate, terus encourage, terus kemudian increase the brand awareness dari Trollbenz sendiri gitu. Jadi memang kita walaupun masih startup ya, tapi gimana caranya Trollbenz ini bisa dibenak konsumen, dan kita ini memang banyak sekali keunggulan yang mungkin orang-orang itu sebelumnya belum tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya saya yakin banget ketika memang adanya Business Excellent, adanya program dari Business Excellent job desk saya sendiri, itu juga akan spread out lebih luas lagi terkait Trollbenz sendiri gitu. Dan Trollbenz Business Excellent ini saya ini membawahi sales agent sendiri, kemitraan, mitra bisnis, kargo sama space, yang mana juga tadi dijelasin oleh Mas Mike ya, gitu sih Mas Kenan. Oke.
kalau misalnya Mbak Rida nih, maksudnya kalau yang membedakan job desk Mbak Rida sama Mike itu apa sih? Oke, jadi karena memang saya spesialisnya di sales agent. Jadi kayak memang sales agent ini saya lihat ya Mas Kenan, jadi belum ada di kargo-kargo lain atau logistik manapun yang mana kita bisa jadi pengusaha kargo, kita bisa seperti punya banyak toko-toko franchise logistik dimanapun tanpa ngeluarin modal. Oke. Jadi kalau saya boleh bilang ya Mas Kenan, bener banget ya, saya sepakat banget sama Mas Mike. Jadi kalau kita mau bisnis pasti kan kita mikirnya yang sustainable ya, yang jangka panjang. Kita nggak mau yang cuma 1, 2 hari, 3 hari gitu ya. Tapi kita mikirnya tuh yang kedepannya gitu. Sepakat banget, memang pasti sebuah perusahaan memproduksi sebuah barang dan pasti butuh namanya pengiriman. Dan bener banget kita 10 kilo aja bisa kirim gitu. Dan bahkan di tempat-tempat tertentu ya, ini saya kaget juga ya, karena kan memang saya menangan langsung ya, ternyata ada kota-kota bati-bati, kota-kota yang memang pelosok, even saya belum pernah dengar sebelumnya, kita bisa layani gitu. Jadi memang secara skala besar yang kita sering dengar aja kita mampu untuk reach, apalagi kota-kota kecil yang memang kompetitor kita belum bisa jangkau, kita pun bisa gitu. Itu sih kekuatan utama kita gitu untuk alat perang kita dibandingkan kompetitor lainnya gitu. Kembali lagi terkait sales agent, jadi di mana sales agent ini pun juga sebenarnya kan freelance ya, siapa saja bisa menjalankan kapan aja, di mana aja gitu. Jadi bahkan orang-orang yang sudah kerja, orang yang sudah kuliah, baru kuliah atau lulus SMA pun, mereka pun juga punya potensi, punya kesempatan, punya bisnis tanpa mereka mengeluarkan zero capital kayak gitu sih Mas. Jadi maksudnya nggak butuh yang kalau dengan dibukanya kemitraan ini tuh nggak, ya kita kan kalau misalnya usaha kan butuh modal kan. Iya. Tapi tuh ini kayak ya udah, maksudnya bisa dibilang kita nggak butuh Nggak butuh modal. Nggak butuh modal, cuman emang bisa jalan dengan maksudnya emang untuk jangka panjang juga gitu ya. Iya, benar banget. Jadi gini, tadi kan kalau Bang Mike kita berbicara tentang kemitraan ya. Pasti kalau kita mau ngomongin tentang capital pun juga pasti berbeda, yang ada modal dan tidak modal. Tapi kita tidak menutup kemungkinan nih sales agent pun bisa juga bermain atau bisa juga mendapatkan potensi yang sama seperti membuka kemitraan. Ya teman-teman tahu lah, tas mahal sama tas murah pasti dari ketahanannya aja pun udah berbeda gitu ya. Maksudnya kita pun sama gitu. Maksudnya gimana? Ya walaupun kita modalnya berbeda, tapi kita tetap bisa di-achieve yang sama. Tetapi memang kalau sales agent ini Mas Kenan, kita memang mainnya tuh tentang quantity gitu. Oke. Nah, quantity-nya tuh gimana? Jadi kan sales agent ini kan memang fleksibel dan tersebar di seluruh Indonesia, yang mana siapa aja bisa ikut, bisa join gitu. Jadi orang yang jujur ya Mas Kenan, yang saya sering temuin di lapangan itu memang mereka itu orang-orang besar gitu. Jadi mohon maaf nih ya, jadi memang terlalu bisnis elit gitu yang join-join. Gitu. Jadi orang-orang yang memang udah kerja gitu, punya. Tapi emang iya Mas yang closing kayak gitu. Rambut keluar. Oh iya, makasih ya Mas. Ya Allah, dia perhatian banget saya deh. Jadi memang kayak terlalu bisnis ini unik gitu. Mereka itu rekrut bahkan orang-orang yang daftar jadi sales agent ini orang-orang yang memang udah kerja di perusahaan bonafit gitu. Jadi channelnya banyak, kemudian mereka juga negotiate sama kita pun juga banyak. Jadi yang memang ya peluang lah buat di jangka panjang gitu, di masa depan nanti gitu. Even yang menengah ke atas, maksudnya mohon maaf yang mungkin kerjanya memang ingin butuh sekali tambahan penghasilan pun juga ada gitu. Bahkan kemarin saya punya salah satu tim ya sales agent, dia anak anak kuliahan mahasiswa, dia sampai kaget gitu. Kak, makasih ya ada fee-nya. Lah kan memang sudah dijelaskan gitu. Dia tanpa sadar karena ini memang kayak nggak membuka lowongan pekerjaan ya. Iya, jadi ini mudah banget caranya dan nggak mengganggu waktu utama. Yang kuliah nggak ganggu kuliah, yang kerja nggak ganggu kerja, tapi tiba-tiba per tanggal 6 kita ditransfer gitu. Makanya dia aja nggak tahu bisa pengiriman ke Jayapura itu. Saya makanya kayak memang sales agent ini tuh kayak berpotensi sih buat kedepannya gitu sih Mas Kenan. Jadi maksudnya bisa kayak gitu, kita pun bisa dapat duit dari sebar link. Nah, jadi gini Mas Kenan, untuk cara kerjanya sales agent ini simple. Jadi luar biasa terlalu bisnis juga ya, ketika kita bermitraan, ketika kita punya tim agen gitu, kita memang support ya, kita
totally support them gitu ya, terkait produk, kemudian terkait alat bantu, promosi, bahkan kita punya tim digital marketing yang hebat gitu ya, 24/7 yang selalu update gitu, yang mensupport para agent, para mitra untuk ya bisa di reach dari promosi, dari segi apapun, yang mana istilahnya kita bekalnya pun udah siap gitu. Jadi orang sibuk kerja butuh apa sih sebenarnya? Kalau misalnya orang mau pakai kita kan yang penting tahu lah pengiriman kargo kan, caranya gampang, udah tinggal share aja, tinggal orang percaya, tinggal ya namanya gimana sih, harus branding ya secara simpelnya. Kalau orang ini udah deh, tinggal kalau abis pulang kerja nih, biasanya pulang kerja tidur biasa nge-share, yang kuliah, yang kerja biasa istirahat, misal di 10 menit buka TikTok jadinya nge-share. Jadi hal-hal simple tapi berdampaknya kalau rutin itu juga besar gitu ya, buat nantinya gitu sih Mas Kenan. Kalian pun bisa kerja, karena pekerjaan utama kalian, di samping pekerjaan utama kalian kan bisa mendapatkan pendapatan dari pekerjaan kami gitu. Maksudnya gini, fleksibel dalam artinya kalian pun bisa mengerjakan ini tuh di sela-sela waktu kalian gitu, di waktu senggang. Mungkin pekerjaan utama kalian udah selesai, kalian pikir ini kayak kurang nih, kayak gue bingung mau ngapain, ya, kalian bisa. Kalian tuh juga bisa ngubungin Bu Rida kalau dalam hal seperti ini. Oke. Karena kan beberapa tahun belakangan ya, kita lihat kan generasi sekarang bisa dibilang gaya hidupnya terlalu nggak realistis ya? Iya, betul nggak? Terlalu konsumtif hedonisme, gitu, betul. Nah, disitulah Trollbenz melihat gitu, gimana sih caranya supaya kaum muda ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Ini jawabannya. Gitu. Kalau emang kalian pengen lebih tahu, nggak apa-apa. Kalian bisa hubungin kontak person yang akan ada di website kami, media sosial kami. Nggak apa-apa, kalian tanya-tanya aja dulu. Iya, bener banget. Dan justru juga ya ini based on experience juga. Jadi justru malah orang yang kerja itu malah dia pengen serius dalam bidang ini, dan dia bilang oke Mbak, saya akan kalau saya kerja aja bisa serius, kenapa saya usaha seperti ini nggak serius gitu. Dan memang kalau kita ya namanya usaha, merintis bisnis gitu, jangan kasih waktu cuma 2 bulan, 3 bulan. Saya selalu bicara seperti itu, kasih waktu minimal 4-5 tahun gitu untuk merintis bisnis ini. Bahkan nggak sampai 4-5 tahun ya, kalau misal dengan kuantiti yang banyak, dengan kerja keras yang seimbang juga, yang effortnya ya nggak sampai segitu pun juga bakal ada gitu. Ya nggak usah jauh-jauh deh, kayak tadi yang anak mahasiswa kirim ke Jayapura, setiap tanggal 6 pas tanggal 6 dia ditransfer, dia aja kayak ternyata gampang ya, kayak ini memang segampang itu, kayak gitu sih Mas Kenan. Gue jadi mikir, gue pengen juga gitu. Iya. Coba kali ya. I'm all ears ya buat teman-teman. Nggak apa-apa kalau mau tanya dulu sih, nggak apa-apa. Kalau jodoh udah diambil nggak pun juga nggak apa-apa gitu sih Mas Kenan. Beberapa kemitraan kami, kemitraan saya itu mereka nggak pernah kasih negatif respon ya. Dalam artinya gini, mereka pun juga tahu namanya sebuah usaha ya usaha gitu. Gimana caranya supaya mereka mendapatkan sebuah cuan, mereka harus usaha. Gitu. Di saat mereka ingin bergabung dengan Trollbenz, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, usaha apa yang harus dilakukan setelah bergabung gitu. Dan syukurnya untuk sampai saat ini kemitraan kami itu merasa puas gitu. Merasa puas dalam artian mereka mendapatkan apa yang sesuai dengan ekspektasi mereka. Apa yang mereka keluarkan itu sebanding gitu. Bahkan bisa lebih, tergantung gimana usahanya mereka gitu. Dilihat dari situnya ya. Nah, ini kan tadi gue udah nanya nih job secara garis besar ya, job desk Mike sama Mbak Rida. Nah, sekarang gue mau nanya nih mengenai goals kalian dalam menjalani job desk kalian itu apa? Mungkin bisa dari Mike dulu. Oke. Goals gue ya, goals gue tuh pengen semua generasi muda gitu yang bingung apa sih gue pengen ngapain sih gitu. Gue nggak mau kerja under company gitu. Nah, ini kesempatan emas buat kalian generasi muda yang ingin memulai usaha logistik. Kalian bisa join. Kalian coba tanya sebanyak mungkin, sedetail mungkin ke kami.
Jadi gini. Pertama gue kaget ya. Gue pikir Kagetnya gimana? Kayak Ronkar, Bre. iya. Ronkar. Jadi pertama gue kaget ya, maksudnya gue pikir ini cuma tipu-tipu marketing, gitu. Jadi ternyata gue compare nih, gue iseng gitu, gue lagi balik ke rumah, terus gue bingung apa yang gue pengen kerjain, ya udah gue compare apa benar sih tempat gue kerja kayak gini. Ternyata benar, gitu. Dibandingkan dengan kompetitor, kita bisa fight dalam hal harga. Jadi pasar kita tuh ya untuk semua konsumen yang ingin mengirim barang ke seluruh daerah di Indonesia, ke wilayah terpencil di Indonesia, kalian gak usah ragu untuk memakai jasa kita, gitu. Karena jasa kita itu akan menguntungkan kalian, gitu. Karena kalian pun juga bisa coba cek di website kami di www.trollbenz.id. Gitu. Di www.trollbenz.id, di situ kalian bisa coba cek tarif, kalian bisa lihat gimana seberapa berkembangnya perusahaan kami, gitu. Di situ ada semua ya? Di situ ada semua, lengkap semua. Apa yang pengen dicari di situ ada, gitu. Dan bagi kalian yang ingin anak-anak muda yang ingin coba berdiri sendiri, gitu. Barangkali kalian ingin memulai usaha logistik, apalagi kalian tahu lah, logistik itu kan nggak akan ada matinya. Gitu. Kalian nggak akan ada matinya, nggak akan ada salahnya kalian untuk mencoba usaha logistik ini. Gitu. Kita nggak ada yang tahu ke depan kita kayak gimana, gitu. Kalian boleh coba mulai dari Trollbenz. Mitra bisnis akan terbuka lebar untuk Anda dimanapun dan kapanpun. Selalu tuh ya? Selalu. Oke. Itu tadi goal ya, Mike, berarti? Goals gua. Kalau Mbak Dinda, goalsnya apa? Membantu ya untuk para masyarakat umum gitu yang emang dia pengen dapat tambahan penghasilan karena mungkin ya kurang, atau juga ada yang ingin bener-bener punya usaha gitu, usaha kargo tapi tanpa modal gitu. Jadi bedanya kalau misalnya saya boleh bilang ya Mas Kenan, jadi kita tuh memang nggak usah rekrut terkait sales agent ya, nggak perlu rekrut karyawan, nggak perlu beli ruko, beli truk, pusing-pusing mikirin core product gitu. Sedangkan kita udah ada core product yang baik, kita punya supply system yang baik. Jadi memang ini is a big deal gitu loh buat masyarakat untuk join bersama Trollbenz terkait sales agent ini. Cuman memang saya selalu tekankan kembali ke mereka, ya ibarat kalau kita mau kenyang aja harus masak dulu ya. Kalau mau kenyang aja harus usaha makan gitu kan, nggak mungkin kita tidur gitu kan. Saya selalu tekanin sama mereka, memang informasi yang saya berikan itu memang 40%, karena 60%-nya di tangan mereka yang mengeksekusi mereka gitu. Orang deal itu rezeki, orang pakai kita itu memang garis dia dapat rezeki gitu. Tapi kalau enggak pun ya saya selalu bilang sama sales agent saya itu walaupun misalnya kita udah nawarin nggak deal sama kita pun itu udah upaya ibadah ya. Jadi kalau jadi saya tekankan ya 40%. Jadi gini Mas Kenan. Jadi kayak saya selalu tekankan ya, jadi sales agent itu yang saya sampaikan tuh hanya 40%, tapi semuanya tuh kembali lagi ke mereka karena eksekutor adalah mereka. Sebaik-baiknya produk kita tapi tanpa eksekusi is nothing, kayak gitu kan. Jadi sama aja nol ya? Yes, benar, sama jadi kali nol. Nah, cuman saya selalu bilang sama mereka dan mereka pun juga paham ya. Jadi bagaimana kayak orang deal sama kita tuh ya memang ya karena your effort gitu. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Biasanya di setiap podcast Trollbenz tuh kita harus tanya harapan ke depan buat Trollbenz itu apa sih? Oke. Nah, dari Sperdo. Oh, Dia dulu, Ladies nggak apa-apa. Saya menghargai yang lebih paling banget tua. Silakan. Harapan untuk Trollbenz ke depan. Saya tuh gini, kalau gua ya, gua pengen samain pemikiran gua dengan pemikiran owner perusahaan ini. Oke. Gitu. Ini goks nih pas nih, apa tuh? Gue pengen kita maju bersama, berkembang bersama gitu, karena
suatu ibadah di saat kita membuka peluang usaha bagi orang lain. Oke. Gitu, dan itu suatu berkah untuk kita masing-masing gitu, apabila kita membuka pintu rezeki untuk semua orang. Dan jadi intinya gue pengen perusahaan ini akan tetap maju, akan tetap bertahan, dan akan bisa bersaing dengan kompetitor yang lain. Oke. Kalau Sudah capek. Mbak Rida apa harapan ke depan untuk Tralbens? Jadi aku lagi. Jadi harapan untuk Tralbens pastinya namanya challenge, namanya tantangan, namanya ke depan nanti kan pasti ya kita harus tetap adaptif ya Mas. Jadi kayak memang dengan produk yang kita udah ada ya, support system yang udah ada, kita punya tim yang luar biasa juga, dan kita punya mitra yang hebat-hebat juga, ya kita bisa bekerja sama, percaya, konsisten untuk melangkah bareng-bareng ke depan kayak gitu. Oke guys, thank you banget di podcast kali ini, sampai ketemu di podcast minggu depan. Bye. Bye. Trollbenz, a super logistic app in your hand. Download aplikasi Trollbenz di App Store dan Play Store sekarang.